Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4A yang Ustadz senantiasa doakan menjadi anak yang sholih. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik MUPEL IPS tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan dan menyajikan keragaman suku bangsa serta budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah menyebutkan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia meliputi 1. Suku bangsa, 2. Bahasa, 3. Rumah adat, 4. Tarian, 5. Pakaian tradisional, 6. Senjata tradisional, dan yang ketujuh alat musik tradisional. Ustadz harapkan anak-anak tetap fokus pada pembelajaran daring hari ini. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Sebagai contoh, suku bangsa di Indonesia yaitu suku Nias dari Sumatera Utara, suku Bugis dari Sulawesi, dan suku Asmat dari Papua. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa di Indonesia, yaitu ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Di slide, Ustadz tampilkan contoh suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman secara bergotong royong. Contoh suku bangsa di Indonesia. 1. Pulau Sumatera. Ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Kedua, Pulau Jawa dan Bali. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Yang ketiga, dari Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Yang keempat, dari Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Yang kelima, dari Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Yang keenam, Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Keragaman kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari untuk suku yang sama. Sebagai contoh, bahasa daerah adalah bahasa Batak dari Sumatera Utara. Yang kedua, bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat Jawa Barat. Yang ketiga adalah bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Indonesia memiliki sekitar 546 jenis bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Ciri khas setiap bahasa daerah terdapat pada logat dan dialeknya atau ragam bahasa. Walaupun demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Keragaman yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh, Ustadz tampilkan rumah tongkanan dari Sulawesi Selatan. Semua rumah tongkanan menghadap ke utara, karena masyarakat Toraja mempercayai bahwa para leluhur berasal dari utara dan akan berkumpul di utara. Contoh rumah adat berikutnya adalah rumah joglo dari Jawa Tengah. Rumah gadang dari Sumatera Barat. Contoh berikutnya adalah rumah adat Honai dari Papua. Berbeda dengan rumah adat Honai di daerah Papua yang berada di atas gunung, Honai tidak memiliki jendela agar udara dingin dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Adapun contoh yang lain adalah rumah Omo Sebua atau rumah besar di Nias dari Sumatera Utara. Omo Sebua dibangun dengan tiang-tiang tinggi dan besar untuk melindungi penghuninya dari serangan suku lain. Selain itu, Omo Sebua juga didesain tahan terhadap goncangan gempa bumi. Itu adalah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Keragaman berikutnya adalah keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Indonesia memiliki berbagai macam tari tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tari tradisional biasanya menampilkan ciri khas daerahnya. Tari tradisional dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Tarian tradisional biasanya memiliki makna dan simbol. Misalnya, tarian yang dipersembahkan kepada nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen raya, dan hiburan rakyat. Slide yang Ustadz tampilkan adalah tari kecak dari Bali. Contoh tari berikutnya adalah tari perang dari Papua. Keragaman berikutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Pakaian adat masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah dingin, pakaiannya cenderung tebal. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah panas, pakaiannya cenderung tipis dan menyerap keringat. Selain baju dan celana, pakaian adat umumnya terdiri atas penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Model pakaian, warna pakaian, dan hiasannya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Contoh pakaian adat yang pertama adalah Bundo Kaduang dari Sumatera Barat. Yang kedua, Beskap dari Jawa Tengah. Yang ketiga, Payas dari Bali, dan banyak lagi contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Keragaman budaya berikutnya adalah keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat.
Senjata tradisional umumnya berupa senjata tajam atau senjata khas suatu suku bangsa. Di suatu daerah, senjata tradisional dipakai sebagai kelengkapan pakaian, kelengkapan tarian dalam suatu upacara adat, atau untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat Papua yang sering berburu hewan di hutan memiliki busur dan panah sebagai senjata tradisionalnya. Adapun di daerah lain seperti slide yang Ustadz tampilkan, yaitu rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan.